kita summary gitu ya, apa yang sudah kita bicarakan selama ini. Jadi kalau yang sudah kita bicarakan selama ini adalah algoritma machine learning. Jadi kita tahu bahwa pertama kita belajar algoritma machine learning algorithm. Yang pertama kita belajar supervised learning. Kemudian yang kedua, minggu lalu kita mulai mempelajari unsupervised. Jadi ke sebagian besar tugas dari predictive modeling itu di supervised learning. Tetapi kadang-kala untuk persiapan data itu kita memerlukan unsupervised learning, terutama di clustering ya, seperti yang kita bicarakan minggu lalu, dan mungkin tugasnya sudah Anda kerjakan ya, dan ada yang harus dikumpul hari ini, unsupervised. Jadi jangan sampai lupa bahwa yang membedakan ini adalah apakah ada atribut kelasnya. Kalau ada atribut kelas, maka dia berfungsi, dia akan merupakan supervised learning. Tetapi kalau tidak ada atribut kelas, maka dia unsupervised learning. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa selalu kalau kita memiliki data itu, kita bayangkan data kita berbentuk tabel. Ada yang masuk? Ya. Selalu kita bayangkan bahwa data kita itu bentuknya tabel. Ini. Jadi di sini adalah atribut, misalnya nama, kemudian ada atribut yang kalau kita lihat di ini ya, di misalnya di yang paling visual itu kalau kita pakai Vega ya. Kalau kita pakai Vega, di sini ada misalnya di, nanti kelihatan sambil dulu. Misalnya ada nama, kemudian ada umur, terus BMI, body mass index untuk misalnya untuk, dan selanjutnya kemudian di sini ada banyak feature, kemudian di sini ada kelasnya itu apakah diabetes atau tidak, atau kita biasa mengubah dengan nominal. Kalau kita menggunakan tools machine learning itu sebenarnya kita ubah menjadi angka, baik angka itu menunjukkan urutan. Kalau angka menunjukkan besar atau urutannya, maka kita sebutnya angka itu numerik. Tetapi kalau angka itu menunjukkan klasifikasi, kita sebutnya dia nominal. Atau kalau di Python itu kelas itu kelasnya adalah integer. Kalau di sini mungkin float yang di sini ya. Kalau kelas itu pasti integer. Kalau dia merupakan selalu ya kita bayangkan kalau kita melihat dataset itu selalu kita bayangkan sebagai suatu tabel di mana kolom itu menunjukkan atribut atau feature-nya, kemudian kita buka misalnya
Di sini ya, ini adalah menunjukkan atribut, kemudian atribut yang terakhir itu adalah kelasnya. Jadi kita sebut ini merupakan supervise. Nah, kalau kelasnya ini numerik, nominal, atau integer, maka ini adalah classification problem. Kemudian kalau kelasnya itu numerik, mungkin tipenya float ya, maka sebutnya adalah regression problem. Nah, masing-masing ini problemnya, problem berdasarkan kelas. Untuk memecahkan masalah ini, algoritmanya kemarin kan kita sudah pelajari bahwa algoritmanya itu kita kategorikan menjadi linear algorithm. Algoritmanya linear algorithm. Kemudian non-linear. Jadi kadangkala untuk tugas-tugas yang tidak terlalu kompleks dengan jumlah atribut yang tidak terlalu banyak, linear algorithm cukup ampuh. Misalnya Anda diminta untuk menyelesaikan regression problem dari membuat misalnya nilai gitu ya, rumus nilai murid atau mahasiswa. Mungkin linear regression sudah cukup. Tetapi kalau untuk data yang banyak itu biasanya kita menggunakan non-linear. Jadi Anda harus minimal tahu map ini ya, non-linear algorithm, termasuk deep learning itu masuk ke dalam non-linear. Kemudian kita mengenal ensemble. Ensemble adalah non-linear algorithm atau linear algorithm yang digabung-gabungkan. Ensemble. Learning algorithm. Ini ya. Jadi ensemble itu yang paling terkenal adalah ensemble yang dibangun berdasarkan tree. Jadi kita lihat bahwa ensemble ini ada dua. Ensemble itu ada dua, yaitu baking dan boosting. Jadi untuk setiap dataset yang berbeda itu mana yang paling bagus itu beda-beda. Jadi kita harus lakukan analisis dan eksperimen untuk membuat model yang paling bagus. Kemudian kalau di sini kita lihat bahwa baking itu misalnya yang terkenal adalah random forest, itu termasuk pada ensemble learning dengan baking. Boosting itu misalnya kalau di sini adalah gradient boosting misalnya, gradient boosting. Kemudian adaptive boosting dan lain-lain. Kalau di WK itu kita melihat ada adaptive boosting. Kalau gradient boosting di WK misalnya kita mereka mengimplementasinya dengan ada ya kemarin sempat saya ajarkan ya, lupa namanya apa. Ini ya boosting. Kemudian misalnya kalau yang cukup terkenal diimplementasikan light LGM ya, light gradient boosting. Light gradient boosting, LGM kalau nggak salah, light gradient boosting. Jadi nanti kalau untuk kepentingan implementasi mungkin kita pengen yang cepat dan tidak terlalu akurat, tidak apa-apa, kita pakai yang klasik-klasik misalnya linear algorithm. Tetapi kalau untuk kepentingan kita melakukan penelitian, biasanya kita coba algoritma yang relatif lebih unggul. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan metode yang selo misalnya yang tidak terlalu banyak parameternya, itu biasanya juga kurang tepat. Boleh kalau masalahnya kan kalau masalah yang sudah bisa dipecahkan kan biasanya sudah bukan jadi topik riset lagi, tetapi jadi
bahasan implementasi, bagaimana mengimplementasikannya misalnya database. Tapi kalau yang baru-baru itu kebanyakan ininya di ensemble algorithm dan deep learning. Termasuk di sini ya, deep learning ada di sini. Oke, deep learning. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya untuk mengenalkan Anda tentang apa itu deep learning dan mencoba eksperimen. Oke, jadi semua Anda sudah punya platformnya, tinggal nanti saya ajarin sedikit, Anda sudah bisa eksperimen dengan deep learning. Kemudian ini semua adalah supervised. Ini supervised yang pertama. Kemudian yang kedua itu unsupervised. Jadi kalau kita lihat di paper, di bacaan itu sebagian besar masalah itu diklasifikasi. Kemudian yang kedua yang banyak diteliti itu adalah di regresi. Terutama yang akhir-akhir ini sering kita lihat adalah di penelitian ya. Di penelitian misalnya adalah time series analysis. Time series analysis itu regresi di mana output sekarang itu dipengaruhi oleh output sebelumnya, atau kelas sekarang itu dipengaruhi oleh kelas sebelumnya. Jadi banyak yang misalnya mahasiswa senior Anda itu meneliti tentang bagaimana memprediksi harga saham atau harga cryptocurrency gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati nanti. Saya nggak tahu apakah kita sempat untuk membicarakan time series, tapi kalau tidak sempat, kalau kita ketemu lagi semester depan, saya akan ajarkan di mata kuliah research methodnya, unsupervised. Jadi unsupervised. Nah, unsupervised itu meskipun tidak, kalau dari sisi implementasinya banyak, tetapi biasanya dari sisi riset itu sudah kalah sama yang klasifikasi dan regresi ya, karena masalah-masalah predictive modeling itu biasanya memerlukan klasifikasi dan regresi. Misalnya sekarang ya ada mahasiswa bimbingan itu yang melakukan penelitiannya itu untuk membuat predictive model tentang pasien dengan gejala COVID dan yang non-COVID, dari melihat gejala-gejalanya. Jadi bukan, itu adalah masuk ke klasifikasi. Ada yang melihat keparahan COVID berdasarkan image ya, itu adalah klasifikasi. Tapi kalau membuat prediksi berapa jumlah penderita besok berdasarkan jumlah penderita hari ini, itu adalah masalah regresi yang time series. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang clustering ya. Jadi kita ingin menggolongkan dari sampel itu, tentu saja unsupervised learning. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa tidak ada kelas, tidak ada atribut kelas, tidak ada kelas. Jadi tidak ada contoh output, semuanya menjadi input, tidak ada kelas ya. Jadi clustering itu termasuk unsupervised ini karena dia tidak ada kelas. Jadi misalnya contoh yang praktis adalah berdasarkan kedekatan dari misalnya unsur DNA, itu kita ingin membuat clustering dari virus-virus corona yang ada di muka bumi misalnya. Mereka membuat mengurutkan DNA-nya, kemudian kita lihat apakah ada varian baru atau tidak berdasarkan kedekatannya. Kedekatan. Jadi kalau kita lihat ya, kalau sudah dalam bentuk DNA itu termasuk masalah komputasi yang banyak diteliti dan cukup berat karena ukurannya besar ya. Jadi itu merupakan kode-kode huruf begitu ya. Jadi kita lihat misalnya kita melakukan clustering, ada berapa sih jenis virus gitu ya, berdasarkan kedekatan dari urutan material penyusun DNA-nya misalnya. Itu termasuk clustering ini ya. Jadi itu. Jadi kalau kita punya dataset yang menarik, kita bisa sangat menarik melakukan penelitian di clustering ini. Tetapi umumnya
Kalau metodenya sendiri itu sepengetahuan saya eh, tidak sebanyak klasifikasi dan regresi orang melakukan eksperimen dan riset ya. Kemudian yang akan kita kenalkan hari ini adalah dimensionality reduction. Jadi dimensionality reduction adalah bagaimana kita, jadi tadi ya, jadi kan ada atribut-atribut ya. Jadi di sini ada atribut-atribut. Atribut 1, atribut 2, atau feature 1, feature 2, atribut 3, dan seterusnya misalnya sampai atribut 10 misalnya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada misalnya ada 5 atribut, itu kita tidak ada yang ada 4 ya, ada 4 atribut yang kita tidak perlakukan sebagai suatu data yang memiliki contoh output atau tidak ada kelasnya atau tidak ada labelnya. Maka kita ingin membuat bahwa datanya itu jangan 4 gitu, kita ingin menjadi 2 saja, 2 kolom gitu ya. Jadi dimension reduction adalah membuat, pengertiannya begitu ya, membuat data kita memiliki atribut atau feature yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit. Tetapi batasannya tanpa kehilangan informasi dari datanya. Informasi dari data yang asli. Gini. Ada pertanyaan sampai di sini? Dimensionality reduction. Saya Pak mau bertanya. Ya. Jadi itu kalau misalnya itu kita melakukan pemotongan atribut, itu kita yang tentukan ininya atributnya mau kita ambil saja atau algoritmanya yang menentukan yang mana kira-kira atribut yang sekiranya penting. Oke. Jadi bedakan antara dimensionality reduction dengan attribute selection ya. Jadi bisa jadi dimensionality reduction itu bagian dari attribute selection. Jadi Anda biasanya kalau algoritma ini begini, biasanya untuk algoritma machine learning yang supervised itu atribut yang lengkap itu lebih bagus untuk membuat prediktor daripada atribut, misalnya atributnya itu 20 gitu. Kalau dipakai semua misalnya akurasinya menjadi 90. Kalau dikurangi misalnya menjadi setengahnya mungkin akurasinya akan turun jauh gitu. Misalnya kita acak gitu. Kadang seperti itu. Jadi itu attribute selection. Metodenya macam-macam ya, termasuk pada preprocessing. Tetapi yang kita lakukan di sini adalah kita itu membuat dimensionality reduction ini misalnya 10 ya, 10 atribut, 10 atribut menjadi misalnya 5 ya, 5 feature. Nah, kelimanya ini itu adalah 5 feature baru, bukan dari atribut, bukan memilih dari atribut yang ada ini, tetapi kita membuat suatu dimensi baru. Ya. Jadi dimensionality reduction ini itu tidak memilih atribut mana yang akan dipakai, tetapi dia memetakan dari atribut yang banyak menjadi atribut yang lebih sedikit. Izin bertanya Pak. Ya. Apakah membuat dataset baru atau membuat kolom atau atribut baru, Pak? Iya, dipetakan dalam dimensi yang baru. Ini ada yang masuk ya.
Izin bertanya Pak. Dipetakan dalam dimensi baru ya. Jadi kalau misalnya ya, ada yang guru matematika atau pernah belajar kalkulus di sini? Ada? Tapi semuanya pernah belajar kalkulus ya? Pernah sih Pak. Pernah ya. Jadi kalau belajar kalkulus, belajar kalkulus ya, semuanya belajar kalkulus kan. Kalau saya tanya apa, nggak tahu berarti lupa atau dulu nggak paham. Jadi misalnya ini sistem koordinat apa? Sistem koordinat apa kalau begini? Kalau saya misalnya saya taruh ini di sini, sistem koordinat apa? Ini apa? Ini misalnya ini X, ini apa? Y, ini Z ya. Ini Kartesian. Kartesian ya. Kalau kita misalnya ini 2, ini 2, maka kita nyatakan ini dalam, jangan 2 ya. 2. Oke, nggak apa-apa 2. Kartesian. Maka kita nyatakan ini 2,2,0. Tapi bisa juga ini kita nyatakan dalam sistem koordinat yang lain, misalnya koordinat ini kita nyatakan ini di sini juga ya, di sini ada 2, ini 2. Ini kita misalnya nyatakan dalam koordinat polar atau koordinat bola. Polar itu sistemnya adalah dia radiusnya, kemudian azimut, kemudian elevation ini ya, kalau Anda masih ingat. Ini titik yang sama, tetapi kalau kita nyatakan dalam koordinat polar, itu titik ini kita nyatakan dalam jari-jarinya. Jadi jari-jari di sini itu berapa? Hukum Pythagoras, pas semuanya pernah dapat pasti. Berapa ini panjang dari sini ke sini? 4. Hah? Akar berapa? Apa? Dimensionality reduction itu seperti ini. Jadi kita membuat dimensi baru dari suatu titik data dengan maksud untuk mengurangi dimensinya. Begitu. Jadi kalau seperti ini ya. Oke, kita nyatakan 2,2,0 ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya titik data kita itu ada di sini semua. Titik kita ada di sini semua, kan Z-nya 0 semua. Kita cukup pakai koordinat yang begini saja. Biasanya disederhanakan ya kalau kita ngajarin apa, kita belajar dulu ya, pas dari SD sampai SMP itu biasanya 2 dimensi saja. Di sini X, di sini Y gitu kan. Jadi sebenarnya kan ini bisa dinyatakan dalam Z juga, tetapi Z-nya semuanya 0. Jadi
atributnya kita kurangi, jangan 3, 2 saja gitu. Tetapi informasinya sama. Jadi kita transformasikan dari satu domain ke domain yang lain, di mana domain yang baru itu lebih sedikit dimensinya, itu dimensionality reduction-nya. Jadi kan kalau di sini kan pemilihannya bukan memilih apakah X, Y, Z ini mana yang dihilangkan, bukan begitu. Ya, jadi bedakan antara dimensionality reduction dan yang ditanyakan tadi adalah feature selection. Oke. Jadi biasanya untuk kita melakukan dimensionality reduction kadang untuk kalau misalnya begini, kita memiliki kadang ya masalah real itu kita memiliki jumlah feature yang sangat banyak, lebih banyak dari jumlah instannya. Jadi kita memiliki jumlah feature yang banyak. Itu membuat data kita itu susah untuk dipakai untuk mentraining. Jadi kita ingin membuat dimension reduction. Itu kita melakukannya misalnya dengan PCA gitu ya. Anda pernah nanti mungkin akan sering mendengar ya PCA. PCA itu adalah salah satu contoh dimensionality reduction. Oke, sekarang tahu ya kita mau ngomongin apa gitu, tahu ya? Sudah paham ya? Jadi yang dimaksud dimensionality reduction adalah mengurangi jumlah atribut tanpa menghilangkan informasi dari data sebelumnya. Jadi dimensionality reduction itu mengurangi atribut. Izin bertanya Pak. Jadi bisa saya sebut sebentar ya. Bisa disebutkan menjadi lebih kompak gitu ya. Menjadi lebih kompak. Jadi kecil tapi informasinya sama. Oke, silahkan. Berarti nanti outputnya dari dimensionality ini berarti antara value yang ada di data awal itu dan value yang ada setelah reduction ini itu value-nya sudah berbeda Pak, tapi berbeda, ya, ya berbeda. Dari jumlah record Pak, dari jumlah barisnya juga sudah dikurangi, bukan hanya fiturnya yang dikurangi, tapi juga jumlah recordnya apakah juga dikurangi Pak? Mungkin tidak ya, jadi Anda nanti bisa eksperimen. Jadi yang di ininya tetap sama, instannya tetap sama, tetapi atributnya saja yang berkurang. Kita definisikan sendiri biasanya. Kita ingin menjadi berapa gitu. Jadi kayak misalnya prinsipal komponen analisis gitu, misalnya kita mempunyai 10, kita ingin menjadi 2 gitu misalnya. Oh iya. Ya. Oke. Jadi saya ulang lagi ya, kita belajar tentang supervised learning di awal-awal karena ini yang paling banyak untuk digunakan untuk kepentingan lanjutan nanti di membuat predictive model. Kita bedakan supervised learning itu menjadi masalah klasifikasi atau regresi berdasarkan kelasnya. Kalau kelasnya atau kolom yang terakhir itu nominal atau integer atau klasifikasi, kita sebutnya adalah classification problem. Kemudian kalau numerik maka kita menyebutnya regression problem. Masing-masing classification dan regression itu memiliki algoritma yang terkenal ya. Jadi ada algoritma yang hanya khusus untuk regression saja, ada yang khusus untuk classification, ada yang bisa dua-duanya. Jadi kalau misalnya support vector machine itu bisa untuk regression dan classification. Kemudian TART atau tree itu bisa untuk classification dan regression.
Jadi saya harapkan Anda sudah bisa membuat map gitu, kita sedang ngomongin apa gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat prediktif nilai mahasiswa atau murid gitu ya, itu kalau kelasnya itu bagus, sedang, kurang, maka dia masuk ke classification. Tetapi kalau outputnya itu angka nilainya berapa, mungkin masuk ke regression gitu ya, bisa begitu. Oke, kemudian kita membicarakan juga unsupervised learning, itu tidak ada kelasnya. Jadi terutama adalah clustering untuk membuat, misalnya kita ingin mengklasterkan itu untuk tahap awal untuk klasifikasi. Jadi kita tidak memiliki kelas. Nah, nanti yang belum kita bicarakan dan nanti saya minta Anda mencoba tutorial yang ada di SKLN adalah kalau supervised learning kita sudah memiliki metrik performansi ya, macam-macam kita sudah diskusikan. Kalau Anda tidak paham nanti boleh konfirmasi lagi, tetapi Anda harus bisa membedakan antara metrik performansi yang digunakan untuk klasifikasi dan metrik performansi yang digunakan untuk regresi. Jangan sampai Anda mencari sesuatu yang tidak diperlukan di metrik performansi itu. Tetapi di clustering sendiri juga memiliki metrik performansi. Jadi seberapa bagus dari suatu algoritma clustering itu harus kita evaluasi. Jadi kita tidak bisa membuat suka-suka kita, misalnya pakai KNN, K-nya 7 saja misalnya, atau 5 saja. Jadi kita harus memiliki dasar apakah 5 atau 7 itu lebih bagus gitu ya. Jadi metrik performansinya seperti apa. Kemudian itu adalah berkaitan dengan jadi dengan clustering. Kemudian unsupervised learning yang kedua adalah dimensionality reduction ya. Jadi kita ingin mengecilkan jumlah atribut gitu ya. Intinya begitu. Oke. Jadi kalau di buku referensi itu adanya di sini, di chapter 10. Jadi di sini kebanyakan membahas tentang ini, menurut saya ininya cukup singkat dan enak ya, mengandung informasi-informasi pokok ya. Jadi Anda boleh nanti baca ya di sini. Kalau toolsnya sendiri itu sudah disediakan ya. Terutama di Python itu sudah ada bagaimana melakukan PCA, itu ada di situ. Di sini, jadi kita membuat dimensi baru dari data kita. Jadi atributnya itu dipindah ke atribut yang lain, domain yang lain. Oke. Oke, jadi ini penuh, mungkin nggak penuh, cuma banyak persamaan ya, tapi mudah-mudahan tidak confuse dan pusing. Ini hanya jadi gini, ini adalah tadi sudah saya sampaikan. Jadi supervised itu classification, ada regression di sini. Kemudian unsupervised kita kemarin ngomongin clustering. Kemudian sekarang dimensionality reduction. Jadi dimensionality reduction itu misalnya kalau kira-kira kalau baca ini bisa mengartikan nggak? Jadi misalnya kita memiliki feature vector. Jadi yang dimaksud feature vector itu adalah kalau tadi ya kita petakan dalam catatan sendiri ya. Jadi yang maksud feature vector itu tadi di sini feature vector xi, di mana R dalam data map the feature vector into lower dimension space ya, di mana K itu kurang dari B. Ini kira-kira paham nggak? Ini maksudnya apa? Jadi feature vector itu ini
Jadi kalau yang dimaksud feature vector itu dilambangkan jadi X tadi. Jadi ini XI ya, X1, X2, dan seterusnya. X3, X4, dan seterusnya. Itu diubah menjadi feature vector yang baru. Feature vector, vektor itu biasanya kita pakai untuk menyebutkan deretan. Jadi kita tadi ubah menjadi K1, K2, dan seterusnya. Di mana jadi salah, ini Z, biar konsisten kita ganti. Z1, Z2, dan seterusnya, di mana K itu kurang dari D. Jadi ini adalah sampai X, misalnya XD gitu ya, ini sampai XK, di mana K itu kurang dari D. Jadi jumlah kolom X ya, itu kurang dari jumlah kolom Z. Gitu ya, definisi dari ini. Jadi misalnya kita memiliki distribusi seperti ini, kemudian high dimension seperti ini, kalau kita bisa membayangkan itu cuma sampai 3 dimensi. Tetapi kalau misalnya ini tahu nggak ini gambar apa? Setiap titik atau warna di sini menunjukkan apa? Data lah Pak. Data ya. Jadi kalau data maksudnya gimana? Jenis data Pak di situ. Jadi beda warna, beda jenis data. Ayo pakai istilah yang mudah dimengerti. Menunjukkan apa titik-titik ini? Input data Pak, masukkan data yang di Iya, ya. Jadi setiap titik ini menunjukkan instan ya. Jadi kalau ada video itu. Jadi setiap titik tadi menunjukkan satu baris ini. 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Setiap titik ini ya. Jadi kalau ini itu jumlahnya hanya 2, kita mudah membayangkan. Kalau misalnya hanya sepaleng dan sepaloid, kita dengan mudah membayangkan ini 2 dimensi, berarti koordinat kartesian X dan Y gitu ya. Kalau 3 itu masih bisa dibayangkan, ditambah petaleng, jadi ini menjadi gambar 3 dimensi X, Y, Z. Tetapi kalau 4 kita sudah tidak bisa membayangkan ininya ya, di dalam kita sudah tidak membayangkan karena menjadi high dimensional. Jadi setiap titik itu menunjukkan ini. Jadi kalau misalnya di WK ini itu digambarkan seperti itu, maka jumlah titiknya akan menjadi berapa nih? Tipis itu ada berapa data ya? Yes. Iris itu ada berapa nih? Tahu nggak? Instannya 150 ya. Jadi ada 150 titik yang ada di sini. Jadi kalau iris itu digambar maka akan ada 150 titik seperti ini. 4 dimensi kita sudah tidak bisa membayangkan. Bagaimana kalau diubah menjadi 2 dimensi menjadi seperti ini. Ini adalah time series, jadi dimensinya berbeda, kita modelkan. Jadi kemudian kita juga bisa
Ya kalau image ya, kita learning this part ya. Jadi kalau model yang klasik gitu ya, kita ingin mengenali bagian dari muka. Jadi untuk aplikasi misalnya face recognition gitu, ini siapa gitu ya. Ini kalau metode klasik itu seperti ini. Kalau kita pakai deep learning, fitur-fitur seperti ini itu dipelajari dari deep learningnya, ya. Jadi Anda mengenal istilah baru ya, nanti kita perdalam. Jadi kita mengenal kalau di classical method atau di shallow method itu kita mengenal istilah feature engineering seperti ini ya. Ini adalah termasuk feature engineering untuk pengenalan wajah misalnya, untuk pengenalan bagian wajah. Tetapi kalau deep learning itu adalah feature learning. Jadi kita memberikan tugas pada associated deep learning untuk membuat feature. Feature, kalau kita ngomong feature ya tadi tabel di sini itu feature. Ini adalah feature, X, Y, dan seterusnya. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian natural image. Kita ingin membuat natural image itu dalam dimensi yang berbeda, dalam dimensi baru. Ini contoh yang lain adalah word embedding. Jadi ini itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam seperti apa? Oh ternyata begini, polanya seperti ini. Oke, itu ya. Jadi Anda boleh tidak paham tadi ya tentang matematika, tetapi harus paham bahwa dimensionality reduction itu membuat yang tadinya atributnya banyak, kolomnya banyak, itu menjadi sedikit kompak, tetapi informasi dari yang sebelumnya itu masih ada di situ. Secara sederhana kita bisa nyatakan seperti itu. Jadi aplikasinya itu pre-processing. Jadi pre-processing misalnya untuk membuat data yang lebih bersih terhadap noise. Jadi sumber kita yang membuat kita itu susah untuk membuat model machine learning, baik untuk klasifikasi atau regresi, itu selain dari algoritma machine learningnya sendiri juga dari datanya. Kalau datanya itu banyak noise-nya, noise itu yang membuat rules-nya itu susah ditemukan oleh algoritma machine learning yang kita pilih. Maka performanya juga tidak akan terlalu bagus. Jadi kita lakukan pre-processing dengan dimensionality reduction ini. Kemudian low dimensionality embedding, jadi kita ingin membuat visualisasi. Jadi visualisasi dari datanya itu seperti apa. Kalau misalnya seperti dinyatakan dalam textbook ya, kita misalnya memiliki di sini. Mana? Jadi misalnya ini kita memiliki 10 feature di, kalau yang 10 feature itu mungkin di diabetesnya. Ada 9, ada 8 misalnya. Jadi kalau kita memiliki 10 feature, maka untuk membuat scatter plotnya itu kita harus membuat masing-masing berpasangan itu sebanyak 45 plots. Jadi kalau kita lihat misalnya di WK itu bisa ya kita visualisasikan. Misalnya yang tadi. Ini kita visualisasi, ini adalah scatter plotnya. Jadi kalau kelas itu dengan sepaleng itu visualnya seperti ini adalah scatter plot. Scatter plot. Kita ingin membuat ini menjadi 2 saja misalnya, atau 3. Jadi ini kita petakan ke yang baru untuk kepentingan visualisasi. Itu maksud yang tadi. Ini ya. Kemudian untuk hilangkan noise.
Jadi kadangkala dihilangkan noise. Kalau sekarang itu selain PCA, kita juga kalau di kelas deep learning itu ada yang disebut dengan autoencoder. Autoencoder itu adalah salah satu bentuk cara untuk menghilangkan noise. Jadi datanya biar hilang noise-nya, jadi kita encode dulu, kemudian di decode, kembalikan seperti semula, tetapi informasinya masih ada di situ. Itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan noise. Kemudian yang paling sederhana adalah linear dimensionality. Jadi kita nyatakan dalam hal seperti ini. Jadi data baru atau data lama, ini data yang ini, itu tadi ya, X ini adalah jumlah. Jadi kalau masih konsisten dengan yang tadi, misalnya ya, jadi salah satu yang paling sederhana adalah, oh ini, lewat dimensionality reduction dan feature selection. Jadi teman Anda tadi menanyakan tentang feature selection. Jadi kalau tujuan dari feature selection itu untuk menghilangkan noise, untuk menghilangkan feature yang tidak memiliki informasi atau tidak terkait dengan atribut kelas. Tentu saja ini secara langsung akan membuat dimensi yang digunakan untuk tugas machine learning-nya menjadi sedikit. Oke, kemudian dimensionality reduction itu dapat digunakan untuk mengkompres ya, jadi memampatkan, jadi fiturnya itu dimampatkan. Jadi dari fitur yang jumlahnya banyak, jadi yang manifold itu yang dimensinya lebih dari 2 atau 3, maka itu menjadi yang lebih sedikit, tapi informasinya itu bertahan di situ. Kemudian dimensi reduction itu unsupervised. Jadi tidak seperti feature selection yang supervised ya. Jadi bedakan ya. Jadi kalau Anda melakukan feature selection ya, metodenya pakai feature selection. Ini adalah linear dimensi reduction. Jadi menyatakan dalam kombinasi linear dari elemen-elemennya. Jadi kalau di sini, kalau linear regression itu B-nya itu sudah tetap, kita hanya mencari Z-nya. Tetapi kalau di dimensi reduction itu dua-duanya kita harus cari. Ini ya, slide ini menyatakan itu. Oke. Ini lengkapnya ya, nanti silahkan dibaca dan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke. Saya ingin nanti langsung mencoba saja pakai tools yang ada. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Bertanya sedikit Pak. Ya. Di sini yang dimaksud, yang Bapak istilahkan noise di sini itu atribut yang nggak penting itu Pak, dihilangin gitu maksudnya? Bukan. Jadi di datanya itu mengandung hal yang tidak konsisten gitu ya. Noise itu susah kita hilangkan. Jadi kalau misalnya Anda ngomong gitu ya, ada kresek-kresek di belakang, itu noise ya. Iya. Ya noise ya, tetapi karena yang memproses itu adalah otak kita, komputer yang super canggih, maka kita masih bisa menangkap suara Anda. Saya masih bisa menangkap suara Anda meskipun ada kresek-kresek gitu. Itu adalah noise. Nah, menghilangkan, misalnya suara Anda itu adalah salah satu instan dari datasetnya. Di datasetnya. Instan ya? Iya. Instannya, bukan atribut. Instannya. Jadi, menghilangkan noise itu yang membuat suara Anda tadi menjadi jernih kembali. Jadi instannya, jadi bukan atributnya yang dihilangkan. Oh gitu. Iya. Yeah. Jadi harus selalu disadari ya bahwa kemungkinan-kemungkinan yang membuat
kita harus lakukan agar performance dari machine learning algoritma kita improve ya. Gitu ya. Oke, seperti biasa ya, jadi detailnya mungkin kalau Anda nanti memang bekerja dengan ini, Anda harus mengerti dan pelajari, tetapi secara umum, secara global, saya ingin Anda mengenal istilah-istilah ini, kemudian nanti kalau Anda perlu lanjut ya, Anda perlu lebih detail ya, Anda bisa mempelajari sendiri. Jadi saya ingin kita maksimalkan tentang flow belajar agar nanti pada saat Anda memerlukan, jadi Anda bisa, oh ini termasuk dalam domain ini gitu ya. Oke, ya selingan sedikit ya. Jadi kalau seperti biasa, Anda bisa baca sebentar. Ini adalah salah satu, menurut saya cukup ini ya. Jika Anda boleh baca nanti di sini. PCA, salah satu aplikasi di sini. Tetapi ini untuk image-nya. Apa-apa. Anda baca di sini. Mana? Resource-nya. Jadi sebenarnya setiap kita ini Anda harus ngoding. Oke. Ini nanti Anda coba. Kemudian juga juga baca di sini. Ini ya, ini toolsnya di sini. Jadi yang silakan nanti dicoba. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi ini adalah dimensionality reduction untuk prinsip untuk metode Pak, yang diimplementasi. Ya, silakan. maaf Pak, Idam Ya. Pak. Ya. Ini terkait dengan yang klaster kemarin Pak, clustering. Nah, Dari contoh yang kita dapat dari sedikit itu kan datasetnya dia ngambil dari ini Pak, dari modul. Nah, untuk merubahnya dari modul ke dataset itu gimana caranya Pak? dari modul ke dataset gimana maksudnya? Ya, yang contoh di sedikit itu kan rata-rata Pak dia enggak pakai data yang CSV itu Pak, dia pakai yang dari modul itu. Oh iya, itu tugas Anda. Ya. Ya, itu tugas Anda ngoprek data Anda biar bisa Anda definisikan sebagai X, sebagai Y gitu. Nah, maksud saya untuk ngerubahnya itu nanti Pak, dari kan pertama dia baca dari modul, terus kita rubah agar dia baca ke dataset kita. Gimana? Saya nggak ngerti maksudnya. Ada ini temannya Pak. yang bisa bantu? Mungkin saya yang bantu dikit Pak. Jadi Ya. kemarin itu masalahnya itu kan dari contoh dari Stickler itu dia kan pakai ini library si blobs itu dari Stickler. Itu kan Iya. buat grup data dummy dari library Stickler-nya. Nah, di situ ada parameter. Kemarin kami pengen ganti pakai data kami sendiri, cuma kami ada kendala. Boleh Pak saya share screen? Saya mau tunjukin sedikit. Iya. Saya share screen. Window. Nah, jadi kemarin kendalanya itu kami nggak tahu nih Pak, nih
ini bagian cluster STD ini apa gitu. Kemudian kalau n-sampel kan ini kan jumlah data yang mau kita ini, jumlah record yang mau kita ambil gitu. Nah, senternya ini juga ini kita tentukan dari mananya gitu Pak untuk senternya, untuk tengah-tengahnya ini. Apakah dari setiap apakah ketika misalnya di prosesnya ini penarikan data dummy ini setiap record barisnya ini, setiap record dari data kita tuh dikalikan dengan si STD itu atau seperti apa gitu Pak? Karena kami nggak paham nih metodenya si scikit learning di sini buat narik mengkonvert datanya itu seperti apa. Karena setelah saya print di sini datanya, setelah saya print itu sudah berupa data dummy gitu. Kalau yang KNN bisa? KN bukan KNN Pak, tapi K-means kemarin itu bisa saya ganti pakai ini. Iya, pakai K-means sendiri. Tapi setelah masuk di ini di affinity propagation, saya mulai ada kendala karena ternyata ketika kita pakai ini parameter ininya nggak bisa kita masukin langsung ke bagian ininya affinity propagationnya, soalnya yang diminta di sini parameter preferencesnya aja. Saya coba masukin langsung ke sini yang bagian affinity-nya, saya masukin parameter ini, itu nggak bisa, ditolak sama ini library-nya. Nah, jadi kalau saya lihat kemarin, kalau STD-nya saya ganti misalnya 0,6, 0,5 saya ganti gitu, terus kebalikan 0,5 ini value-nya akan berubah lagi nih value-nya nih. Dan saya juga bingung untuk label true-nya ini dari mana dia ngambil, kok ada bisa langsung ada 21, 20 gitu, saya rada bingung Pak gitu, dari mana dia mengcovernya. Kalau memang ini kalkulasinya seperti apa kalau misalnya kita mau pakai data sendiri gitu. Banyak ya masalahnya. Yang pertama yang saya ingat dari pertanyaan Anda adalah label true. Ya. Jadi label true itu berarti Anda pakai data yang ada labelnya. Jadi, pakai data yang ada labelnya terus kemudian diambil labelnya. Itu kolom yang terakhir. Itu label true. Jadi kalau ini pakai misalnya pakai dataset apa tadi diabetes gitu ya? Iya. Itu kan ada 01 atau 12 gitu ya? Iya. Itu yang label yang sebenarnya gitu. Berarti atribut yang ininya Pak sebenarnya, yang ininya. Itu true. Tapi diubah menjadi nominal ya. Betul. Terus ini Pak. Kalau di sini di affinity itu berarti kolom yang dibutuhkan itu cuma 2 Pak ya? Harus cek dulu ya detailnya ya. Soalnya kalau saya lihat ini dari convert dari scikit learning ini kan cuma 2 value nih diambil nih per setiap baris ininya datanya, cuma 2 kolom gitu. Sudah dibaca belum ininya? Apa namanya? Definisi dari affinity propagation. Belum saya paham 100% Pak, soalnya juga terkendala di bahasanya yang pakai Inggris, jadi agak mesin-mesin mungkin informasinya. Nah terus ini Pak, untuk nilai senternya ini kita yang tentukan atau gimana nih Pak? Atau dari data kita? Makanya harus dibaca dulu ininya. Oh gitu. Affinity propagation itu parameter apa yang bisa di situ? Oh iya. Gimana ya? Baik, nanti mungkin saya akan baca sendiri Pak nanti dokumentasinya dari scikit learning. Di sini, misalnya contoh ini, saya belum nyoba ya, tetapi kalau saya bayangkan kayak harusnya Anda bisa menelusuri ya, misalnya di sini. Coba baca yang ini. Nggak ada kelihatan Pak.
dikirim di grup. Oke, jadi oke, saya ingin ini ya, secara umum cara mencari parameter apa yang harus di set ya. Kalau detailnya nanti saya harus coba dulu baru bisa ngasih tahu Anda. Tetapi secara umum di situ kan ada parameter. Jadi Iya, kita Pak. kan kalau sudah tahu ya kebiasaan kalau kita menggunakan library dari Scikit-learn itu kita biarkan sesuai default atau kita memberikan parameter di situ. Oke. Oke. Coba Anda coba ini ya, Anda jalankan ini. Tapi saya belum nyoba ya, nanti Anda coba dulu kalau masih ada masalah. Nah, tapi Anda harus sampai terpecahkan ya. Nanti kalau Anda belum bisa memecahkan sendiri ya, nanti saya coba dulu, baru bisa ngasih tahu ke Anda. Jadi clustering ya banyak, terutama banyak ya karena ini pengalaman ya termasuk yang sudah menjadi dosen melakukan clustering untuk suatu paper ya, tetapi tidak ada evaluasi performanya. Jadi harusnya itu kan perlu dilengkapi dengan nanti dengan performance atau dibandingkan dengan yang lain. Coba Anda cek di situ, jadi sekaligus ini. Tapi nanti saya coba dulu ya pertanyaan Anda. Jadi pertanyaannya adalah yang affinity propagation Anda tidak tahu ngeset parameternya gimana gitu ya. Oke. Oke, nanti saya baca dulu ya. Cuma affinity propagation aja. Yang lain oke. Sebenarnya bukan cuma affinity propagation, Pak. Masalahnya di situ sih, Pak, di bagian ketika kita mengkonvert data dummy-nya itu kita nggak tahu gitu kan yang diminta si library ini bentuk datanya seperti apa. Ini yang saya bingung karena dari library Scikit-learn itu kita nggak tahu prosesnya dia mengkonvert data itu seperti apa gitu. Jadi kita bingung. Nah, tahu-taunya nanti ternyata yang diminta Scikit-learn itu cuma bentuk data yang 2 kolom, tapi data kita kan ada banyak kolom gitu, terus kita masukin semua ya. Nanti kan berarti library-nya nolak nanti. Ini apa gitu. Kalau yang example ini sudah dijalankan belum? Yang mana, Pak? Sebenarnya kayaknya gampang ya. Saya harus nyoba dulu. Saya belum nyoba ya, jadi. Oh iya. Mungkin Kalau saya baca ininya
harusnya sederhana, cuma mungkin karena Anda bacanya dari example jadi agak susah. Tapi kalau baca di lanjutannya. Di sini, contoh ini. Jadi X itu kan datanya ya. Iya betul. Jadi dataset Anda. Kemudian clustering ini gini aja. Oh ini Pak, contoh sederhananya Pak ya. Kalau saya baca ini X ini, kalau ini begini ya, kalau bentuknya begini kan nanti keluarannya akan apa? Data berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 baris data atau 6 instan. Oke, dicoba dulu ya. Baik. Kita pecahkan sendiri dulu ya. Jadi belum siap. Sekarang ini aja. Semuanya belum siap. Belum siap, Pak. Oke, kalau yang sudah siap, ada berapa sih affinity propagation belum ya? Propagation, terus apa lagi? Yang sudah bisa apa berarti? K-means, Pak. K-means oke ya. Yang paling banyak digunakan K-means sih, tapi Anda tidak boleh hanya tahu K-means saja. K-means. Ya. K-means oke. Jadi yang hari ini dikumpulkan K-means dulu boleh. Kemudian yang lain saya kasih waktu lagi ya, seminggu lagi ya. Saya. Oke. Tapi nanti saya tambah ya, termasuk yang K-means, saya tambah tugasnya. Pak, berarti yang hari ini K-means yang pakai dataset Pak ya? Iya. Nah, K-means paling banyak digunakan ya. Jadi, tapi Anda harus ngeset K di situ ya. Ya Pak? Anda harus ngeset K ya. K-nya berapa? Nah, kalau bisa sampai nyoba yang kita itu tidak tahu sebenarnya ada berapa klaster gitu. Ya. Oke, karena salah satu titik tekan yang harus kita kuasai di kuliah ini adalah kita hanya tahu sekilas tentang basic teorinya, tapi kita harus bisa menggunakan toolsnya. Ya. Hierarchical clustering juga belum bisa. Kalau pakai data sendiri sih Pak, belum nyoba sampai ke sana karena tadi malam udah stuck di ini di. Oh, baru dikerjakannya tadi malam. Oke. Enggak Ya, Pak, kalau saya nyoba udah semingguan ini Pak. Udah seminggu belum? Okay. Udah semingguan sih, ini nyoba Pak. Kalau nyoba udah dari seminggu yang lalu sih, dari data yang dummy bawaan Scikit-learn. Cuma kalau mau diganti dengan data sendiri itu dari sejak hari-hari yang kemarin udah stuck di situ, jadi nggak. Nah itu Pak, ya. Problemnya itu memang kita untuk ngerubahnya dari dummy ke dataset itu Pak yang agak ini bingung. Yeah. Karena contohnya itu semuanya nggak pakai dataset, pakai dummy semua. Iya kan, contohnya sederhana kan, makanya sebenarnya saya tadinya ingin sampai Anda paham gitu kalau apa secara umum prinsip kan kemarin kita nggak membicarakan ini kan, kita cuma K-means kan, yang lain itu prinsipnya bagaimana gitu, dan hierarchy clustering. Iya. Prinsipnya bagaimana, dari prinsip itu nanti jadi tahu parameter apa yang mempengaruhi kerjanya dan bagaimana cara ngesetnya gitu di situ. Tetapi nanti saya coba yang saya kasih contoh, mudah-mudahan saya bisa. Oke. Tanya lagi boleh Pak? Ya silakan. Ini Pak, kalau kemarin kan contohnya di Scikit, boleh nggak kita kalau pakai yang di Kaggle Pak? Cuma sama metodenya Pak. Contoh yang di Kaggle boleh. Kan pakai ini juga kan, pakai Python juga kan?
Iya, sama Pak. Cuma metodenya aja yang di sini yang Anda pakai, definitive propagation dan lain-lain. Oke. Boleh. Tapi Anda harus ngerti. Jadi nanti kalau Anda suatu saat memerlukan, Anda harus paham. Iya. Kalau yang di Kegel tuh kayaknya dia per ini dikasih keterangan dia per perintah itu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ini sih Pak, kalau misalnya Silakan di-share ya, yang di Kegel seperti apa. Coba di-share di chat, biar teman Anda semuanya bisa nyoba. Yang di Kegel Pak ya? Yang menurut Anda itu lebih jelas daripada yang di Scikit-Learn. Cuma yang Kemin aja loh Pak, punya saya. Yang Kemins. Yang lain nggak? Oke, nggak apa-apa. Jadi share aja. Yang sudah jadi, bentar tak share. Saya dari saya belum. Bentar Pak. Nah ini yang saya dapat dari Kegel Pak. Dia pakai dataset. Yang ini udah saya masukin dataset punya saya. Tapi KNRS. Ya? Apa? Kamins. Kamins Pak. Oke. Kalau Kamins semuanya udah bisa ya? Gak apa-apa. Ya, Pak. Ini jadi. Kalau kami sudah bisa sih Pak pakai dataset sendiri. Oke. Nah, ini salah satu apa? Menurut teman Anda yang useful ya. Jadi silakan di share di ini ya, di chat, di message di Google Meet. Linknya Pak ya? Ah, Iya Pak, saya cari lagi Pak linknya Pak. Soalnya ini udah saya pindah ke data ke Jupiternya, saya copy. oh ya, di share aja ininya di grup. boleh. IPYNB-nya Pak ya? Ah, Oh iya. Di anu Pak ya, di Telegram. iya. Jadi kalau bisa Anda dokumentasinya bagus ya. Metode ini Anda mengerjakan apa? Contoh ininya ini. Jadi nanti suatu saat Anda memerlukan, Anda tinggal ganti datasetnya gitu ya. Jadi didokumentasikan yang bagus. Oh Yang berarti nyari-nyari. keterangan yang di Kegel kita masukin aja di situ Pak ya, per ada itu Oh, per bukan, perintahnya. maksudnya buat Anda semua. Buat Oh, Anda semua. iya. Nah. Jadi kan kita kan membahas banyak tetapi tidak terlalu dalam kan. Tapi kalau Anda sudah fokus di suatu metode kan Anda harus dalam. Mungkin nantinya juga akan berbeda-beda metode masing-masing. Tapi Anda sudah pernah lakukan itu didokumentasikan, jadi Anda tinggal buat lagi. Yang paling sering digunakan itu adalah metric performance itu ya. Kalau Anda sudah bisa berhasil semua dalam Python, itu nanti juga akan kepakai misalnya pada saat Anda membuat paper atau Anda mau penelitian tesis gitu ya. Jadi metric performance itu kan bisa langsung copy paste, nggak perlu nyari-nyari lagi di Google. Jadi kalau Anda tertarik nanti kalau misalnya di clustering ini menarik buat Anda bisa fokus ke salah satunya ke deep clustering.
deep clustering ya, menggunakan deep learning untuk clustering dan feature extraction, sudah dimensi reduction dan clustering. Anda bisa search dengan mudah untuk mendapatkan tutorialnya di internet. Deep clustering. Oke. Ada pertanyaan? Sudah saya kirim Pak ya. Oke, makasih. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Setelah itu kita nanti balik lagi ke clustering. Ada satu hal lagi yang ingin Anda pelajari dan kerjakan di clustering yang sangat penting. Nanti akan saya sampaikan, tapi kita lanjutkan sedikit dulu tentang dimensionality reduction. Pak, maaf Pak, boleh Pak dikit Pak. Ya, silakan. Nanti kalau tugasnya yang saya kirim ini juga Pak ya, bukan yang lain kan? Yang hari ini ya? Iya, yang hari ini. Nah. Ya, makasih Pak. Oke, belum ada yang mengumpulkan kan tugas hari ini? Belum ya? Belum saya buat linknya ya? Belum ada, Pak. Oke, saya akan memberikan bonus kalau Anda bisa mengerjakan tugas hari ini pada dataset yang akan Anda kumpulkan hari ini. Jadi saya ingin Anda menampilkan metrik performansi dari clustering yang Anda buat. Metrik performansi itu ada di sini. Kan kalau kita lihat gitu ya, metode random forest itu lebih bagus dari misalnya naive Bayes. Dasarnya apa? Dasarnya adalah akurasinya lebih tinggi gitu ya, atau kapasitasnya lebih tinggi, RUS-nya lebih tinggi. Nah, kita ingin tahu metode clustering ini untuk dataset saya itu lebih bagus dari metode clustering K-means gitu misalnya. Jadi yang hierarchical clustering itu lebih bagus dari K-means. Itu kita menyatakannya gimana lebih bagusnya? Itu metrik performansi. Ya. Jadi Anda baca ini, kemudian Anda pakai. Bu, kalau semua boleh, tetapi kalau tidak minimal salah satunya Anda pakai untuk mengevaluasi metrik performansi dari dataset yang Anda gunakan ya. Jadi tugas yang akan Anda kumpulkan hari ini. Paham nggak yang saya maksud? Oke ya. Jadi kan kalau kita algoritma kan kita harus punya kriteria ini bagus atau tidak. Nah, itu metrik performansi di clustering itu mungkin hal baru buat sebagian besar Anda. Itu Anda coba salah satu, atau kalau enggak, kalau lebih bagus lagi kalau semuanya di K-means clustering yang sudah Anda lakukan di dataset Anda. Paham ya? Diam semua. Halo? Kenapa ya, Pak? Kenapa, Pak? Oke, masih ada di sini. Oke, saya lanjutkan sedikit dan cepat. Jadi ini prinsipal komponen analisis. Tadi kita sudah membicarakan bahwa dimensi reduction itu mengubah yang tadinya dimensinya tinggi menjadi dimensi yang lebih kecil, jadi linear. Kemudian kalau dilakukan learning untuk membuat baik dimensi yang baru maupun koefisiennya, ada macam-macam, misalnya ada singular value decomposition, kemudian ada di situ ada eigenvector yang silakan nanti kalau Anda memang bidang yang digeluti ini bisa dibaca lagi dan didiskusikan. Tapi mungkin untuk sebagian besar di antara Anda
belum tertarik untuk mempelajari ini sekarang. Tetapi ada isu seperti ini atau ada algoritma seperti ini yang dipakai di principal component analysis. Ya. Jadi pada prinsipnya principal component analysis itu mengubah data menjadi dimensi baru. Jadi atribut yang lama itu akan dipetakan pada akses yang baru atau pada sumbu baru, di mana varians dari datanya itu dimaksimalkan. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Ini meskipun ini aljabar, tetapi prinsip geometrinya banyak diterapkan di sini. Jadi ada step-step untuk melakukan dimensi di reduction dengan PCA ini. Jadi yang paling penting adalah Anda nanti bisa memakai PCA yang ada di tools machine learning dan menginterpretasikan. Ya. Nanti saya akan kembali lagi lebih detail. Mungkin saya sederhanakan slide-nya. Oke, dan saya minta Anda nanti mencoba tutorial PCA ya. Ini sudah, ini saya tadi sudah ini belum? Ini ya di sini ya. Ada coba yang di sini. Sudah saya share belum ini? PCA menggunakan scikit-learn. Kita coba di sini. Oke. Oke, saya tidak akan menagih untuk PCA hari ini. Nanti setelah tugas kelas yang beres baru Anda saya minta untuk membuat PCA untuk dataset Anda sendiri. Oke, kita absen dulu ya. Silahkan. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Ya. Untuk tugas clustering ini bisa kami kumpul minggu depan nggak Pak? Ya, yang sampai hari ini dikerjakan, dikumpulkan dulu. Minggu depan boleh dilengkapi lagi. Oh ya, jadi yang hari ini yang seadanya dulu Pak ya? Iya. Oh baik Pak. Yang hari ini bukan minimal yang Kamin tadi ya? Iya. Ya, kan mungkin ada juga di antara Anda yang sudah berhasil dan kami. Oh iya Pak. Ya. Oke, silakan dinyalakan dulu videonya. Mohon izin Pak, saya tidak dapat nyalain kamera saya Pak. Oke. Kameranya bermasalah. Oke. Terima kasih. Silakan yang bisa menyalakan kamera. Oke, sudah semuanya. Satu. Bentar ya. Ya, kali lagi ya. 1, 2. Oke.
Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi selanjutnya saya akan nanti di kuliah selanjutnya akan kita tuntaskan clustering di metrik performansi. Kemudian kalau tidak ada lagi pertanyaan tentang unsupervised learning, saya akan kembali ke metode supervised learning di deep learning. Pada Anda dengan cepat, jadi baik bisa sih clustering ini cepat diselesaikan dan dimengerti minggu depan ya. Minggu depan sudah terakhir Anda mengerjakan clustering sekaligus juga memakai tools metrik performansinya. Jadi kenapa Anda, misalnya saya nanya, kenapa Anda menyebutkan bahwa K-means clustering dengan K7 itu paling bagus gitu? Oh, karena dari metrik performansinya seperti ini Pak, Anda harus bisa menjelaskan ya. Jadi dari tadi metrik performansi yang ada di Scikit-learn, khususnya yang ada di Scikit-learn. Oke. Jadi coba dipelajari dan disertakan dalam tugas yang Anda kumpulkan, kalau bisa hari ini, kalau tidak bisa yang terakhir dikumpulkan minggu depan. Oke. Jadi memang harus ini ya, harus ini bukan kesulitan Anda, bukan masalah codingnya, tetapi memahami apa yang tertulis karena bahasa Inggris ya, pelan-pelan dibacanya. Nanti kan terlatih. Oke, saya berikan kesempatan pada Anda untuk menuntaskan tugas. Saya akhiri dulu kuliah hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.